Ada yang kenal dengan seorang yang bernama Mark Sykes? Kalau banyak yang tidak mengenal siapa dirinya, namun pasti banyak yang tahu karyanya. Karyanya adalah yang membuat dunia Timur Tengah sampai saat ini selalu berperang. Dialah yang menciptakan gerakan-gerakan milisi yang kemudian membentuk negara-negara dan memecah belah Timur Tengah seperti sekarang ini. Bayangkan dunia di peta geopolitik di tahun 1900-an di Timur Tengah. Maka belum ada yang namanya Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Mesir, dan lain sebagainya. Dunia Barat hanya melihat wilayah itu kaya dengan minyak bumi dan gas. Wilayah itu dihuni kelompok manusia yang tinggal di gurun pasir, mayoritas beragama Islam. Yang sekutu Barat lihat adalah hanya sumber daya alamnya dan bagaimana menaklukkannya. Karena Ottoman Turki, kerajaan Ottoman Empire, menguasai wilayah itu lebih dari 400 tahun. Maka sebuah operasi intelijen dilakukan oleh pihak Inggris dan Perancis waktu itu. Sehingga ada yang namanya Kolonel Sir Teitan Benvenuto Mark Sykes yang merupakan penasihat diplomatik Inggris khususnya yang berkaitan dengan Timur Tengah pada Perang Dunia Pertama. Mark Sykes berperan besar dalam perjanjian Sykes dan Picot yang dibuat ketika perang sedang berlangsung sehubungan dengan pembagian kerajaan Ottoman Turki oleh Inggris dan Perancis. Juga Mark Sykes merupakan negosiator utama dalam deklarasi Balfour. Kita sudah diingatkan apa itu deklarasi Balfour, yaitu dukungan kerajaan Inggris untuk kaum Zionis agar punya wilayah untuk mendirikan sebuah negara. Surat itu tertuju pada Rothschild, salah satu deklarator di Jewish Congress di Basel, Switzerland, untuk mendirikan negara Yahudi, di mana gerakan itu disebut Zionis. Pada usia muda, sekitar 25 tahunan, Sykes telah menerbitkan banyak buku, seperti Taktik dan Pelatihan Militer di Ordel, buku Latihan Infanteri, 2 buku perjalanan, Darul Islam, dan Through Past 5 Turkish Province atau melalui 5 provinsi Turki. Dia juga menulis The Caliph Last Heritage, A Short History of the Turkish Empire. Paruh pertama berisi ikhtiar singkat geografi politik di Timur Tengah hingga masa kejayaan Ottoman, sedangkan yang paruh kedua berisi uraian tentang perjalanan penulis di Asia Kecil dan Timur Tengah. Buku terakhir inilah yang menjadikan dunia mengetahui apa dan siapa Mark Sykes yang tugasnya sebagai agen rahasia atau intelijen yang hanya satu, yaitu merubuhkan Ottoman Empire atau merobohkan kerajaan Ottoman Turki. Bagaimana Sykes bisa merobohkan kerajaan Ottoman yang sangat kuat waktu itu? Yang dilakukannya adalah dengan membangun banyak milisi di setiap daerah di Timur Tengah. Di Yaman, di Sudan, di Mesir, di Kuwait, di Uni Emirat Arab, di Oman. Yang mana milisi itu biasanya diambil dari para kabilah, para pemimpin adat lokal. Kemudian dibangun rasa kedaerahannya, dilatih perang dan diberikan senjata. Di kemudian hari mereka menjadi raja-raja di wilayah negara-negara tersebut. Di kemudian hari semua jadi negara yang di awalnya mereka melawan kerajaan Turki. Mereka memerdekakan diri. Yang diinfiltrasikan oleh Mark Sykes adalah nasionalisme kedaerahan, di mana ketika mereka jadi negara, maka kekayaan alamnya akan dikelola oleh Inggris. Dan saat ini Amerika tentunya yang menyalip Inggris. Selain membangun milisi atau kekuatan pemisah agar hegemoni Ottoman digerogoti dari dalam wilayahnya sendiri, Mark Sykes juga merancang bendera negara-negara yang dibangun pergerakannya untuk berperang melawan kerajaan Ottoman. Saking tidak kreatifnya, bendera tersebut hanya bermain di 4 warna, yaitu warna hitam, putih, merah, dan hijau. Perhatikan bendera negara Irak, Sudan, Syria, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Jordan, Palestina, Kuwait, semua warnanya sama, yang itu dibolak-balik aja warna itu. Gerakan nasionalis kedaerahan itu dikenal juga dengan nama Arab Revolt atau Arab memberontak. Sehubungan dengan informasi ini, maka kita, Indonesia, harus bercermin. Banyak negara besar bermain di Indonesia, menunggangi elit politik yang selalu ingin berkuasa selamanya, dan mereka juga bisa memanfaatkan pihak oposisi selama mereka berdua, incumbent dan oposisi, haus jabatan dan haus kekuasaan, lalu mau melacurkan kekayaan alam Indonesia. Apa yang Mark Sykes lakukan di kemudian hari menjadi template dunia intelijen.